Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pagi yang sangat cerah dan sejuk. Dan alhamdulillah keadaan saat ini kemarin kita diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Daerah Cimahi hujan dan sekitarnya, Bandung gerimis dan mendung. Dan itu sebuah interupsi bahwasannya Bandung tetap dingin. Dan mudah-mudahan yang ada di sekitar luar daripada Bandung yang hujan, kalau dari info Jakarta hujan, Bogor dan Sukabumi, mudah-mudahan hujan itu menjadikan rahmat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai dalam diskusi dan perbincangan pagi kali ini, kita sebelumnya berhadrat atau salat dulu khusus kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada guru-guru kita maupun yang sudah tiada atau yang sudah masih ada. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di pagi yang sangat berbahagia ini kita kupas tentang zikir, buku yang kami baca dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seri penyucian hati. Zikir cahaya kehidupan. Dan resumenya sebelahnya ada yang disebut zikir itu adalah cahaya kehidupan. Zikir mengingat Allah, baik lisan maupun hati, merupakan salah satu cara untuk meraih simpati Allah, sehingga cahaya petunjuknya selalu menyertai kehidupan insan beriman. Sebaliknya, jika ia meninggalkan zikir, Allah pun akan meninggalkan baik di dunia maupun di akhirat. Buku ini mengungkapkan manfaat zikir kepada Allah sebagai cahaya kehidupan. Dengannya diharapkan setiap muslim selalu berupaya untuk berzikir sehingga tidak menapaki kehidupannya dalam kegelapan. Artinya orang yang akan berzikir hidupnya akan tenang. Kalau kita baca daripada isi buku ini,
Ada di sini pengantar penerbit, kata pengantar, dan bab bertambah dari 3 kondisi kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat, yang kedua sabar dan ujian dan cobaan, yang ketiga tobat dari setiap dosa. Kita bahas tuntas daripada bab pertama, yaitu 3 kondisi kebahagiaan seorang hamba. Kita buka dari pertama. Tiada daya dan upaya kecuali milik Allah yang maha tinggi dan maha agung. Hanya dialah tempat kita meminta dan berharap agar dia melindungi kita di dunia dan di akhirat. Juga akan mencurahkan nikmatnya, baik yang lahir maupun yang batin. Juga agar mencurahkan seluruh nikmatnya, baik yang lahir maupun yang batin. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang jika diberi nikmat, kita atau bersyukur, jika diberi cobaan bersabar, dan jika berdosa meminta ampun. 3 hal inilah sebagai pertanda kebahagiaan seorang hamba dan tanda kemenangannya di dunia dan di akhirat. Tidak akan ada seorang hamba pun yang terhindar dari 3 hal tersebut. Pada hakikatnya kondisi seorang hamba selalu berganti-ganti antara ketiga tingkatan tersebut. Yang pertama, mensyukuri nikmat. Nikmat Allah selalu silih berganti. Ya, dianugerahkan kepada hambanya, kemudian sebagai pengikat. Nikmat tersebut adalah dengan mengungkapkan rasa syukur yang didirikan atas 3 asas, yaitu dengan mengakui nikmat yang telah diberikan dalam batin, menceritakannya dalam zahir, dan menggunakannya sesuai dengan kehendak yang maha pemberi nikmat. Jika seorang hamba telah menunaikan ketiga hal tersebut, berarti ia telah mensyukuri meskipun rasa syukurnya masih dalam makna yang terbatas. Arti makna yang terbatas tersebut, bagaimana penulis mengomentari hal ini dalam bukunya Al-Fawaid. Agama ini didirikan atas 2 landasan. Yang pertama zikir dan syukur. Allah berfirman, karena itu dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah 152. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz, demi Allah, aku sangat cinta kepadamu, maka jangan lupa untuk mengucapkan doa ini setiap selesai dari sholat. Mana, ya Allah, bantulah hamba untuk selalu ingat padamu, bersyukur padamu dan beribadah untukmu dengan sebaik-baiknya ibadah. Dari konteks ini, zikir yang dimaksud bukan hanya zikir dengan lisan, ya, tetapi zikir dengan hati dan lisan. Ia berkata, adapun bersyukur adalah sebuah rasa terima kasih yang diekspresikan dengan merealisasikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mendekatkan daripadanya dengan berbagai bahasa dalam mengekspresikan cinta dan seorang hamba kepada Rabb-nya. Secara lahir ataupun batin, 2 hal ini adalah kesimpulan dari makna agama. Mengingat Allah akan membawa konsekuensi logis agar kita mengenal Allah lebih dekat dan bersyukur kepadanya, yang berarti mengandung arti taat kepada perintah-perintahnya. 2 hal inilah puncak tujuan dari diciptakannya jin dan manusia, langit dan bumi. Karena itu disediakan ganjaran dan hukuman. Diturunkan kitab, diutus rasul-rasul, semua itu merupakan wujud kebenaran zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hak.
yang menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama di sini Allah berikan mensyukuri nikmat. Wa idza adzanakum rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Kecuali atau tetapi kita tidak mensyukuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimiliki hanyalah adab untuk kita semua. Syukur tadi bil lisan, bil arkan, dan bil jinan. Bil arkan yaitu bil lisan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau contohnya mengucapkan alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan nikmat mata. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan nikmat kehidupan. Terima kasih ya Allah, sudah memberikan napas untukku. Terima kasih Allah atas rezekinya dari pagi sampai sore, dari sore istirahat sampai pagi kembali. Terima kasih ya Allah. Itu contoh syukur bil lisan. Bil arkan, memfungsikan anggota badan kita sesuai dengan perintah dan fungsi Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, seperti tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah, bibir untuk membaca Al-Quran, mata untuk membaca Al-Quran, bibir untuk membaca Al-Quran. Seterusnya ada bil jinan. Bil jinan adalah selalu tadi berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik melalui pembacaan yang dibacakan oleh hati, atau yang selalu ingat zikir terlalu dimanapun kita berada. Yang kedua adalah sabar dalam ujian dan cobaan. Apabila seorang hamba mendapat ujian dari Allah, maka dituntut adalah agar ia bersabar dan berusaha menghibur diri. Sabar adalah menahan diri dari sifat membenci atas takdirnya dan menahan lisan dari ungkapan keluh kesah. Aduh, alah, ampun orang banyak, aduh, sekumahanya menghirup dan cek semplak nencak semplak. Kalau hurun tengahit kehandap tenapak doh Gusti nadek mahi kumaha aya duit menang 10.000 sapoe tah kembali menyesali dan meratapi diri sendiri. Nah itu namanya itu tidak sabar ala musibah. Yang kedua ada sabar ala taat. Ya Allah sudah subuh lagi, ya Allah sudah zuhur lagi, ya Allah sudah asar lagi, aduh masih cepat banget waktu seperti itu. Nah itu tanda orang yang tidak bersabar atas taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa arti sabar berkisar antara 3 hal di atas. Jika seorang hamba telah benar-benar melaksanakannya 3 hal tersebut sebagaimana mestinya, maka ujian yang ia alami akan menjadi sebuah anugerah atau minhah, ya, dari sisinya, dan derita yang menimpanya akan diganti dengan pemberian berbahagia atau berharga. Hal yang tidak ia senanginya menjadi ia senang, karena sesungguhnya Allah mengujinya bukan untuk mencelakakannya, tetapi menguji kesabarannya dan atau menukar kualitas penghambaannya atau ubudiyah. Allah mempunyai hak kepada hambanya, yaitu hak ubudiyah, baik itu di saat kesempitan maupun di saat lapang, dalam kesesuaiannya sebagaimana dia mempunyai hak. Manusia Allah itu ada hak ubudiyah, yang kedua hak rububiyah, ya, mengingat siapa saja yang terusnya tadi. Seterusnya ubudiyah dari hambanya di saat dia senang, sementara kebanyakan manusia hanya mampu menampakkan bentuk penghambaannya di saat dia senang saja. Padahal rasa penghambaannya sangat dituntut tatkala seorang hamba dalam keadaan yang tidak ia senangi atau al-makarruh lagi jatuh, seperti sekarang banyak orang yang jatuh, banyak orang yang di PHK karena kan COVID-19 ini, banyak orang yang berhenti kerja, mogok makan dan sebagainya. Sabar musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Seterusnya, ada kita berwudu air dingin di saat hari yang sangat panas adalah salah satu bentuk aplikasi ubudiyah penghambaan. Mendatangi istrinya yang cantik dan tercinta adalah salah satu bentuk aplikasi ubudiyah. Memberi nafkah untuk istri, keluarga, dan dirinya sendiri adalah salah satu bentuk aplikasi ubudiyah. Begitulah seterusnya. Dari titik tolak ini dapat kita pahami juga bahwa berwudu dengan air dingin dan musim sangat dingin juga merupakan salah satu bentuk aplikasi ubudiyah. Barang siapa yang menempatkan diri sebagai hamba Allah pada dua kondisi tersebut dengan benar-benar atau menunaikan haknya seorang sempurna, maka mereka itu akan menjadi seorang hamba seperti yang disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaihissallahu bikafi abadahu." Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Abdi Az-Zumar 36. Dalam riwayat lain, abdi dibaca dengan jamak plural sehingga bacanya menjadi ibadihi. Kedua bacaan itu diperbolehkan karena pada hakikatnya kata tunggal di sini sebagai mudhaf, maka ia mencakup keumumannya makna jamak. Jaminan kecukupan agama atau akan datang dengan sempurna jika kualitas penghambaannya seorang hamba diaplikasikan dengan sempurna pula. Sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa satu pemberian yang kurang akan hadir seiring dengan kualitas pengabdiannya yang kurang. Barang siapa yang mendapati nasib yang baik, hendaklah ia mengungkapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Kau telah memberikan rezeki melimpah, istri solehah, makanan tidak kurang satu apapun, anak soleh dan solehah, punya mobil, punya motor, punya rumah, orang lain belum punya. Ya, ketika butuh ada rezeki itu. Bersyukur, alhamdulillah, itu jadi orang menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang sejati, yang tidak ada satupun dari musuhnya mempunyai kuasa atas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Al-Hijr 42. Yang seterusnya disebut adalah pintu-pintu setan. Tatkala iblis mengetahui bahwa Allah tidak akan menyerahkan hambanya kepada iblis dan iblis tidak akan mempunyai kuasa atasnya, maka ia bersumpah. Ya, bersumpah iblis. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaan Kau, aku akan menyesatkan mereka sesungguhnya semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis atau ikhlas atau ridha di antara mereka, yaitu orang-orang yang telah diberi taufik untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Surah Shad 82-83. Ya. Jadi setan berjanji, ya, qala fa bi izzatika, Allah saya akan menyesatkan hambanya. Karena setan sudah akan masuk neraka, tapi dia tidak bahagia ketika melihat anak cucu Adam masuk dalam surga. Dia akan menggoda sampai akhir hayat kita ini. Allah juga berfirman, sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenarannya, ya, sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagai orang yang beriman, dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka melainkan halnya agar kami membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Maka bisa kita ambil yang pertama, ada orang yang percaya atas adanya Allah dan penciptaannya, dan ada surga dan neraka itu.
percaya, ada yang ragu-ragu, dan ada yang tidak percaya sama sekali. Ada yang percaya, kalau kayak orang yang percaya Allah akan mengganjarnya sesuai dengan peribadahannya atau sesuai dengan amalnya. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, tobat dari setiap dosa. Ya, kita harus bertobat, bertobat atas semua dosa. Ya, bertobat itu adalah artinya kembali. Ya, setelah kita nyasar, salah jalan, salah alamat, masuk gang kecil dan sebagainya, ranjau dan jurang, atau wadin dan jurang, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jangan sampai taubat samal. Disebut taubat samal itu adalah melakukan dosa, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Maka disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika orang kafir, Islam, maka orang tersebut adalah sebenarnya kafir. Jangan sampai seperti itu. Taubat. Makanya dalam i'tiraf ada yang disebut syairnya, ilahi la tulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi dzunubi la'adadi rimali fabali taubatai yadha jalali. Jadi daripada kalimat ini meratapi, ya ilahi hanya kepada Astilil Firdaus, ya jadikannya kepada aku meminta, pahabli taubatai yadha jalali, dosaku bagikan pepasir di pantai. Tapi walaupun seperti itu, ya ilahi, ya Allah, aku tidak pantas masuk surga. Tapi walaupun aku tidak pantas masuk surga, tapi aku juga gak mau ke neraka. Ya, walaupun dosaku dunubi seperti pepasir di pantai, ya, tapi walaupun seperti itu, tetap aku itu ingin dimaafkan oleh-Mu, ya Allah. Ya, walaupun dosa seperti pepasir ada di pantai, Allah Maha Maaf. Tapi kita harus tadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Ya, kita akui dosa kita, akui kesalahan kita, baru kita kembali. Ya, bertaubat agar kita selalu selamat. Allah akan sayang terhadap kita. Taubat dari setiap dosa, dosa yang zahir, dosa yang batin, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ya. Terus dosa yang tidak terasa maupun yang terasa, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memaafkan. Ya, terusnya ada dalam tobat ini pengakuan diri. Maka ada doa taubat atau bermakna istighfar. Istighfar itu bermakna istaf'ala, artinya meminta. Astagfirullahaladzim. Rasul paling sebentar sedikit sehari semalam itu minimal 100 kali bertaubat. Astagfirullahaladzim, sampai meneteskan air mata, mengaku bahwa diri kita itu tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kita melaksanakan taat kepada Allah kecuali dengan takdir-Mu, ya Allah. Dan tidak ada daya kekuatan untuk taat kepada Allah dan tinggal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah kehendak-Mu, ya Allah. Dengan kudrat dan iradatnya kita bisa beribadah, alhamdulillah, dan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah memberikan peringatan terhadap kita.
Seterusnya ada kita bertobat, ada seperti ayatnya seperti ini dalam, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu abulaka bi nikmatika ladzi anzalta wa nabiyyika ladzi arsalta. Allahumma anta rabbi, Allahumma ya Allah, anta sesungguhnya engkau ya Allah, rabbi adalah Tuhan kami, la ilaha khalaqtani, la ilaha tidak ada lagi Tuhan yang wajib kita sembah, la ilaha illa anta khalaqtani, sesungguhnya engkau ya Allah yang menciptakanku, wa ana abadika, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, ya, wa ana ala ahdika, dan hambamu adalah sesuai dengan petunjukmu, wa ana ala ahdika mastata'tu, sekuat tenagaku ya Allah, ya, abu laka, ya, abu laka wa ana ahdika, ya, tunjukkan ya Allah, wa ana ala ahdika mastata'tu abu laka bi nikmatika allazi, dengan nikmat, bi ni'matika allazi, ya, dengan nikmat Allah, dengan nikmatmu ya Allah, bi nikmatika allazi anzalta, yang telah engkau turunkan kepada bi nikmatika allazi anzalta, wa nabiyyika dan Tuhan kami ya Allah, ya, arsalta, engkau utuskan untukku petunjuk, Allah yang satu atau belah kabini mati kalau anzalta wa nabi kalau arsalta, seperti itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa may yaghfiru dzunuba, wa man, barang siapa yaghfiru dzunuba akan melakukan dosa ya Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru, dan Allah tidak akan menolong ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, yang ala ma, kepada sesuatu, ala ma fa'alu, yang telah kita kerjakan, ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kecuali Allah mengetahui akan perilaku dan ucapan yang kita lakukan. Makanya wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tahu dimanapun, kapanpun, gelap dan terang, jauh atau mendekat, banyak ataupun sedikit, Allah tahu, ya, maka kita jangan sekali-kali melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, dan walaupun kita tidak bisa ada daya untuk tinggal taat kepada Allah dan tidak ada daya untuk tinggal maksiat kepada Allah, tetap kita kembalikan kepada Allah. Jangan jadi orang yang sombong seperti setan, ya. Di sini tadi, makanya di sini ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matikal alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allahumma ya Allah, anta sungguhnya engkau ya Allah, Rabbi Tuhan kami ya Allah, la ilaha, tidak ada lagi Tuhan kecuali, illa anta, kecuali engkau ya Allah, khalaqtan, yang telah menciptakanku, wa ana, dan kami semua abduka, abdimu ya Allah, wa ana ala ahdika, dan aku adalah sesuai mengikuti petunjukmu, wa wa'dika, wa ada mengundang aku menepati janjimu ya Allah, mastata'tu, sekuat tenaga kami ya Allah, a'udzu, aku berlindung bika kepadamu ya Allah, min syarri, daripada jeleknya sesuatu, sona'tu, sona'a itu adalah kaulah anugerahkan kepada kamu hamba, pasrahkan segala dosa hamba, ya, abu'u laka bidzambika, jadi sumpah hamba berlindung dari segala amal kejelekan yang hamba perbuat, hamba pasrahkan, ya, wa ana min syarri ma a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi, dipasrahkan segala nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, dan hamba pasrahkan segala dosa hamba, ya. Jadi segala nikmat yang engkau pasrahkan kepada aku terima, dan semuanya perilaku yang dosa aku serahkan juga kepadamu ya Allah. Ampunilah, ya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, faghfirli ya Allah, fa innahu, sesungguhnya kelakuan dan tingkah, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad.
Dari sini dapat kita lihat bahwa dalam sabda beliau SAW, hamba pasrahkan segala nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, dan hamba pasrahkan segala dosa hamba pun juga. Hebat banget ya baginda Muhammad SAW. Terkumpul dualisme pengakuan, yaitu antara pengakuan terhadap semua anugerah yang Allah curahkan kepada hambanya, dan pengakuan atas cacat dan kekurangan dirinya beserta amalnya. Pengakuan atas anugerah yang Allah berikan, ya, pujian rasa syukur kepada yang menganugerahkan, pemberi syukur terhadap kisah. Ya, pintu terdekat bagi seorang hamba menuju Allah adalah dengan menghidupkan perasaan atau iflas atau bangkrut, ya, muflis, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis. Ya, muflis itu kita berusaha dan tidak punya bakti, bahkan nombok hutang, itu muflis namanya. Cek makna ubudiyah zulum ta'am, yaitu ubudiyah hak abdi kita. Makna ubudiyah berkisar antara dua landasan pemikiran, yaitu cinta yang sepenuhnya dan kehidupan di sisi Allah, mata Allah yang sepenuhnya, atau zulun ta'am. Kedua asas ini merupakan perluasan dua makna yang telah dibahas di depan, yaitu pengakuan atas anugerah dan nikmat Allah, musyahadatu bin minnah, ya, dengan akan menimbulkan rasa cinta dan tumbuhnya perasaan bahwa dirinya serta amalnya selalu catat dan kurang. Jadi kita merasakan kalau orang sudah berzikir dan selalu dekat dengan Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita, dan selalu kita merasa kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 pointer itu mensyukuri nikmat, ya, kita harus mensyukuri nikmat, ya. Yang kedua ada yang sabar dalam ujian dan cobaan, kita harus kuat. Yang ketiga tobat dari setiap dosa. Besok akan kita berjumpa kembali daripada bab kedua, yaitu faktor-faktor penghidup hati. Hati karena ada hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang hidup. Keistimewaannya suatu amal dan terhapusnya kesalahan. Dan kedua, sebuah hadis yang sangat penting, ya. Di sini ada 2 faktor. Mudah-mudahan besok kita masih diberi kesempatan untuk menikmati zaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehidupan, ya. Maka dengan itu kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan selalu menerimakan atas pemberian dan qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita bersalawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanahhalu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamatin wa nafasin wa adami kulli ma. Akhirul kalam, khudh ma sababa da'ama kadar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi kami semua dan umumnya untuk kita semua yang ada di channel Facebook ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan atau diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, mendapatkan anak yang berguna khusus bagi kedua orang tuanya, umumnya untuk agama, nusa dan bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.